Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu dan Shalom adik-adik. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk saat ini saya akan memimpin doa secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak semua, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Hadir Ibu. Yestin,
yang berisi panduan yang memudahkan seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tanpa kalian sadari, pasti kalian sering menjumpai teks prosedur. Misalnya, saat kalian akan membuat donat, tentu kalian akan mencari resep donat di internet. Resep yang seperti ini adalah contoh teks prosedur, tapi tidak sesuai dengan struktur teks prosedur. Perlu kalian ketahui bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur. 1. Tujuan atau pernyataan umum. Beberapa literatur menggunakan istilah tujuan. Ada juga yang menggunakan istilah pernyataan umum. Jadi, kalian tidak perlu bingung, karena keduanya sama saja. Tujuan atau pernyataan umum berisi pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Biasanya pernyataan umum atau tujuan terdapat pada paragraf pertama dalam teks prosedur yang disampaikan dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini. Kedua, bahan-bahan. Bagian ini berisi bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bahan dan alat harus dengan ukuran yang akurat. Misalnya, 1 kilogram tepung terigu, 3 butir telur. Jangan hanya menyebutkan tepung terigu, telur, karena penyebutan yang tidak rinci akan membuat pembaca kebingungan. Ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi petunjuk untuk mencapai sesuatu. Perlu digarisbawahi bahwa langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Contohnya seperti ini. Keempat, penutup atau penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya seperti ini. Nah, berikut contoh teks prosedur yang benar. Ada tipsnya loh menulis teks prosedur yang baik. Pertama, tentukan topik prosedur yang akan disusun. Kalian bisa mencari ide dari lingkungan sekitar. Tidak perlu cari yang rumit. Misalnya, kalian bisa mengambil topik resep memasak atau cara membuat kerajinan. Kedua, mengumpulkan sumber informasi sebanyak-banyaknya. Usahakan jangan hanya dari pemikiran kalian sendiri ya. Iya, saya tahu mungkin kalian sudah paham betul tentang topik yang kalian tulis. Tapi alangkah baiknya ditambahkan referensi dari media cetak, internet, atau kalau kalian menyukai tantangan, bisa juga melakukan wawancara dengan pakar atau yang memahami topik yang kalian tulis. Ketiga, kembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berurutan dan berkaitan. Tahap terakhir, susunlah teks prosedur secara utuh. Masih ingat kan strukturnya apa saja? Masih ingat dong? Selain itu, ada pedoman yang harus kalian perhatikan dalam menyusun teks prosedur. Pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Karakteristik teks prosedur ini sama halnya dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Bagian ini akan dibahas pada video selanjutnya ya. Kedua, Oke anak-anak, sudah disimak videonya? Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat proyek. Nah, tapi ibu mau kita semua berhitung dulu. Ibu mau dibagi menjadi 2 kelompok, berhitung dari meja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya,
Oke, nah, carikan diri sudah nih. Mama pakai hati. Ibu ini kita, ibu ini dari mana?
Ini bagian kedua. Kegiatan 2 dan dapat tunjuk cara membuat mie rebus sesuai dengan gambar di bawah. Pertama, panaskan air dalam panci dengan api sedang. Yang kedua, setelah air mendidih masukkan ke dalam panci. Yang ketiga, masukkan telur, potongan sayur dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Yang keempat, aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, digoreng agar tak hidangkan pada mangkuk mie siap dimakan. Terus untuk kegiatan ketiga di sini ada teks prosedur tentang cara pembuatan nasi goreng. Jadi tujuannya yaitu membuat nasi goreng. Terus alat dan bahannya yang pertama ada bahan itu ada nasi, telur, sayur, kecap, saus, kerupuk, minyak, bawang merah dan bawang putih. Yang pertama cara pembuatannya, siapkan nasi dan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Kemudian potong-potong sayur dan bawang merah, bawang putih, cabai, semua dipotong-potong. Kemudian habis selesai dipotong-potong, kemudian ditumis. Setelah ditumis sampai harum, kemudian dimasukkan nasinya, dicampur sampai merata. Kemudian dikasihkan garam, kecap, saus. Kemudian ditambahkan, dirasa kalau sudah enak berarti siap dihidangkan. Terima kasih. Jangan dulu kembali ke tempat duduk. Ibu mau tanya kepada kelompok 2. Ada tanggapan? Iya. Sudah bagus. Tepuk tangannya. Kelompok 1 silakan kembali. Silakan kelompok 2. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Kemudian yang terakhir aduk-aduk. Selanjutnya pada kegiatan 3 yaitu menuliskan bahan-bahan yang terangkat dalam membuat jus buah. Yang pertama itu ada buah pisang, stroberi, dan kiwi, gelas, sedotan, dan blender. Cara pembuatannya, siapkan buah pisang, stroberi, dan kiwi. Yang kedua, kupas buahnya, lalu masukkan ke dalam blender, kemudian tunggu sampai benar-benar halus, lalu itu dihidangkan ke dalam gelas dan jus siap diminum. Sekian Ibu. Ya, untuk kelompok 1 ada tanggapan? Ya Ibu. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak semua, presentasinya sudah bagus, proyeknya juga sudah bagus, semuanya sudah tahu membuat dan menyusun teks prosedur.
Ya. Yang sudah nanti kumpulkan ke depan. Ya. Ada yang belum kumpul? Oke, semuanya sudah kumpul. Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan LKPD dan membuat proyek? Ya, bagian apa yang menyenangkan? Ya, semuanya baik. Semuanya sudah berpartisipasi aktif dan sudah semangat dalam belajar. Sekarang, Ibu mau kita semua bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ya, sekarang Ibu bertanya lagi. Apa semua struktur dalam teks prosedur? Yang pertama, tepuk tangan semuanya. Semuanya sudah pintar dalam memahami teks prosedur. Anak-anak semua bangkit berdiri. Sekarang Ibu mau mengajarkan kalian tepuk teks prosedur. Jadi caranya begini. Tepuk teks prosedur. Pertama, judul. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Keempat, penutup. Yeay. Oke? 1, 2, 3. Tepuk teks prosedur. Pertama, judul. Kedua, alat bahan. Ketiga, langkah-langkah. Keempat, penutup. Baik semuanya. Sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu pada bab 3, belajar berwirausaha, yaitu subtema ide pokok. Ibu minta semuanya kalian baca-baca di rumah ya materinya. Iya, Ibu. Oke. Anak-anak semua, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Saya. Ya, Ibu pilih Yestin untuk maju. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkan saya untuk membawakan doa secara umat Kristen. Doa dimulai. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami agar kami tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke.